Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jabbar alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddar. Wa shalli wa usallimu ala habibina al-mukhtar alladzi qala li ummatihi i'malu fa kullun muyassar. Wa ala alihi wa sahabatihi al-akhyar. Wa ala alihi wa sahabatihi al-akhyar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita kembali belajar bersama mempelajari poin-poin yang berkaitan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di mana pembahasan ini akan kita pelajari di buku Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan beliau ini adalah murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga dari buku ini kita akan mendapati dan memahami bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana tentang sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bacakan ayat yang menjelaskan tentang maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tsummastawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy, di atas, menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Ya. Jadi dari ayat ini akan kita pahami bahwa Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Berbeda dengan pemahaman yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiwa di sini adalah menguasai. Mereka berdalil yaitu dengan satu bait sebuah syair yang mengatakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqin. Ini adalah bait yang digunakan untuk mengatakan bahwa istiwa itu maksudnya adalah menguasai. Jadi perlu kita perhatikan bahwa bait ini yang pertama adalah diucapkan di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi Bishr di sini adalah salah seorang panglima, salah seorang pemimpin Bani Umayyah, Bishr bin Abdul Malik, yaitu saudara Marwan bin Abdul Malik. Jadi ketika Bishr bin Abdul Malik ini memasuki Irak, beliau dan pasukannya memasuki dengan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Sehingga ada salah seorang penyair, Al-Akhtal, namanya Al-Akhtal An-Nasrani, dan dia adalah seorang Nasrani, bukan orang Islam. Beliau mengatakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqin. Jadi Bishr itu menguasai Irak tanpa peperangan dan pertumpahan darah. Jadi di masa Marwan bin Abdul Malik, adiknya Bishr ini sebagai panglima untuk menguasai Irak ketika itu. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau misalnya kita anggap
makna istiwa adalah menguasai, dan ini diucapkan di masa khilafah Bani Umayyah, dan itu sekitar puluhan tahun setelah Nabi dan para sahabat kemudian para tabi'in hidup. Jadi ketika kita memaknai istiwa adalah menguasai, bagaimana dengan makna yang sebelumnya? Sebelum syair ini diucapkan, terus apa makna istawa di dalam Al-Quran itu? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Apa makna ayat ini sebelum syair ini diucapkan itu? Sementara syair ini diucapkan setelah puluhan tahun Nabi SAW meninggal. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya perkataan syair ini dimaknai dengan istiwa itu adalah bertempat dan tinggal di tempat yang tinggi. Ini tidak menghalangi atau tidak menutupi maknanya bahwa itu adalah makna yang sesungguhnya. Istawa di situ adalah memang berada di posisi yang tinggi, maksudnya kedudukan yang tinggi. Arti tidak menguasai maknanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seandainya kita paksakan lagi bahwa syair ini bermakna menguasai dan dipertanyakan apa makna istiwa dalam syair ini. Apakah sudah standar dengan kalau misalnya maknanya menguasai, apakah ini syairnya sudah sesuai dengan syair yang sebelumnya? Karena syair sebelumnya tidak mungkin maknanya itu berubah-ubah. Syair di zaman jahiliyah, syair di zaman awal-awal kenabian itu tidak mungkin maknanya bisa berubah. Sementara kalau misalnya kata-kata bahasa Arab itu bisa saja berubah setelah puluhan tahun. Karena banyak penyebab, diantaranya adalah bercampurnya orang Arab dengan orang non-Arab, sehingga bahasa Arab itu maknanya sudah mulai terjadi pergeseran. Artinya wajar saja bila ada orang yang memaknai istawa adalah menguasai. Padahal makna aslinya adalah istawa itu tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang mengenai istawa ini tidak boleh ditakwilkan sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Nah, jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Di sini ada kata tsumma yang menunjukkan itu adalah berurutan. Diciptakan langit dan bumi dulu, kemudian baru Allah beristiwa. Nah, ya, pertanyaannya adalah apakah arsy itu di luar kekuasaan Allah, kemudian baru Allah beristiwa? Nah, ini kan tidak masuk akal gitu. Jadi ini adalah beberapa poin yang kita pahami, yang kita bisa jelaskan mengenai kenapa terjadi perbedaan pendapat, tentunya dalam konteks antara sesama orang Islam. Ada kelompok-kelompok, ada yang memaknainya istawa adalah ya istawa sesuai dengan lafadznya, kemudian ada yang memaknainya adalah menguasai. Salah satu faktornya penyebabnya adalah tadi karena ada syair tadi, ada bait syair atau bait syair yang menyatakan bahwa makna istawa adalah menguasai. Nah, padahal bait itu dibuat setelah puluhan tahun Al-Quran diturunkan. Nah, kalau logikanya kenapa dimaknai menguasai setelah puluhan tahun?
Jadi para sahabat dan Nabi itu bagaimana memaknainya? Apakah menguasai juga atau tidak? Kok bisa yang awalnya istawa adalah tinggi, kemudian berubah jadi menguasai gitu. Nah, ini adalah beberapa poin yang menunjukkan yang pertama kenapa terjadi perbedaan pendapat, kemudian yang kedua secara logika kenapa maknanya berubah. Dan ketiga adalah bahwa seorang ahlu sunnah harus meyakini makna ayat Al-Quran itu sesuai apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bisa ditakwil. Kalau misalnya istawa jadi istaula, menguasai itu artinya penakwilan, mengubah makna namanya. Jadi Arsy itu adalah salah satu makhluk Allah yang subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dan agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsyil Majid, dan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Arsy itu sangat besar, sangat mulia. Kemudian ada poin berikutnya yang perlu kita pahami, bahwa istawa atau bertempat atau menduduki atau berada di atasnya. Ketika Allah mengatakan istawa summa stawa 'alal 'arsy, bukan berarti Allah itu butuh tempat, bukan berarti Allah itu membutuhkan arasy. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau misalnya makhluk, manusia misalnya, manusia itu ketika menaiki, berada di atas hewan, di atas kendaraan, misalnya dia pengen pergi dari sini ke kota misalnya, dia ingin naik kendaraan, itu namanya istawa juga. Dia menaiki kendaraan namanya istawa juga, tsummastawa. Nah, jadi dia beristiwa juga namanya. Walaupun lafadznya sama tapi maknanya beda. Artinya begini, lafadznya sama tapi hakikatnya beda. Kalau manusia ketika dia berada di atas kendaraan, dia butuh kendaraan tersebut, ingin lebih cepat sampai ke tujuannya. Tapi kalau Allah beristiwa di atas arasy itu, Allah tidak butuh sama sekali dengan arasy. Ini bedanya yang perlu kita perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala danin bi'ilmihi min khalqih. Meskipun Allah itu berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy, namun Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya sangat dekat kepada makhluk. Artinya Allah itu Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang terjadi pada setiap makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Nah, sekarang kita lagi belajar. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan saat ini. Demikian juga apa yang terjadi di Eropa, di Arab, di Amerika, semuanya Allah ketahui dengan teliti, dengan detail, di waktu yang sama. Jadi Allah itu Maha dekat dengan ilmunya kepada makhluknya. Artinya tidak akan pernah luput, tidak akan pernah terlewatkan sedikit pun. Jadi itu yang dimaksud dengan Allah itu Maha dekat dengan ilmunya kepada makhluknya. Banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Allah itu dekat dengan makhluknya. Makanya setiap beberapa ayat yang mengenai istawa 'alal 'arsy itu kemudian diikuti dengan kata-kata ilmu, mengetahui. Salah satu ayatnya adalah walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, dan Allah Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan.
Nah, ayat ini menunjukkan bahwa meskipun Allah di atas arash, namun Allah maha mengetahui dengan ilmunya, maha melihat apa yang kita lakukan. Itu maksudnya dekat. Artinya itu tidak, kalau kita bandingkan dengan manusia, dengan makhluk, misalnya kita tahu apa yang terjadi sekitar misalnya 10 meter, 20 meter misalnya. Tapi tahu nggak kita apa yang terjadi 1 kilometer dari sini misalnya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi 1 kilometer bahkan 10 kilometer lagi gitu. 10 kilometer dari tempat kita. Nah, itulah bedanya makhluk dengan Allah. Nah, kalau Allah, kenapa Allah tahu? Ya karena Allah tuh maha melihat. Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang terjadi. Kalau kita kan nggak bisa lihat. Nah, meskipun kita bisa melihat, belum tentu kita tahu apa yang dibicarakan orang misalnya. Karena kita pendengarannya terbatas. Misalnya mungkin sekitar 10 meter dari tempat kita atau 100 meter kita bisa melihat orang berbicara. Tapi kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena pendengaran kita terbatas, lemah. Namun Allah maha mendengar. Nah, makanya Allah tahu dengan maha pendengarnya, dengan maha melihatnya. Allah maha mengetahui segala apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ini yang dimaksud dengan Allah itu dekat dengan makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ahata ilmuhu bil umur. Allah itu dengan ilmunya mengetahui segala hal. Baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Jadi Allah maha mengetahui baik itu kalian sembunyikan, kalian bisik-bisik, atau kalian ucapkan secara jelas, terang-terangan. Wa man huwa mustakhfin bil laili, dan Allah mengetahui siapapun yang bersembunyi di malam hari, aw saribu min nahar, atau dia berjalan di siang hari. Nah, jadi Allah mengetahui apapun yang terjadi pada makhluknya tanpa terkecuali. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, tidakkah seseorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan dia maha teliti dan maha selain teliti itu maha rinci, ya. Sangat detail. Jadi Allah itu maha halus, maksudnya sekecil apapun yang kita sembunyikan, yang kita lakukan, Allah maha tahu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu maha mengetahui, di mana Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah menciptakan 7 langit dan bumi juga semisalnya, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan urusan Allah, ciptaan Allah itu naik turun di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Lita'alamu, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha mampu, maha kuasa atas segala apapun. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah itu memiliki ilmu yang mencakup segala sesuatu apapun. Artinya tidak akan pernah terluput, tidak akan pernah terlewatkan, tidak akan pernah terselip sedikit pun. Artinya apa yang kita sembunyikan, apa yang kita lakukan di malam hari, di gelap-gelap, apa yang kita lakukan di rumah sendirian, di kamar sendirian, Allah maha mengetahui. Sehebat apapun kita menyembunyikan rahasia kita kepada orang, ya tetap Allah mengetahuinya. Dan Allah punya malaikat mencatatnya. Jadi tidak akan pernah terluput, meskipun kita sehebat-hebatnya misalnya menyembunyikan sesuatu, seperti misalnya orang sulap,
dengan segala trik yang dilakukannya. Ketika orang melihat, menontonnya, mungkin orang akan terpana gitu. Tapi Allah mengetahui apa yang disembunyikannya. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ada seorang ateis yang mengatakan, dia mengklaim bahwa dia itu adalah bisa menciptakan. Ketika dia tidak menerima bahwa Allah itu adalah menciptakan, maha mengetahui, dia mengklaim dia adalah seorang yang bisa menciptakan. Jadi dia tujuan adalah untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, aku bisa menciptakan. Kemudian ada orang mengatakan kepadanya, fa'arina khalqaka. Nah, kalau bisa kamu menciptakan sesuatu, ya tunjukkan ciptaanmu. Kemudian dia fa'akhadha lahman fasyarrahahu. Kemudian dia ambil sepotong daging, kemudian dia hancurkan. Tsumma ja'ala bainahu rawsan. Kemudian ditaruhnya di dalam tumpukan daging itu ada kotoran. Tsumma ja'alahu fi kuzin wa khatamah. Kemudian ditaruhnya di tempat seperti gelas, kemudian ditutupnya. Wa dafa'ahu ila man hafidhahu indahu salasati ayyam. Kemudian dia menyimpannya selama 3 hari. Tsumma ja'a bihi ilaihi fakasar khatam. Kemudian setelah 3 hari diambilnya gelas tadi atau mangkok yang ditutupi, di dalamnya ada daging dicampur kotoran tadi. Kemudian setelah dibukanya, dihancurkannya mangkok tersebut, ternyata banyak sekali ada cacing atau ulat, banyak ulat yang muncul. Sebelumnya tidak ada. Kemudian dia mengatakan, hada khalqi, ini adalah ciptaanku, katanya. Jadi dia mengklaim bahwa dia sebelumnya cuma dagingnya aja, campur kotoran, nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk. Tapi setelah 3 hari disimpannya, ternyata banyak cacingnya, banyak ulatnya. Faqala lahu ba'dun man hadar. Kemudian ada orang yang bertanya kepadanya, fakam adadu. Kalau itu ciptaanmu, ya berapa jumlahnya, jumlah ulat tersebut? Falam yadri, dan dia tidak tahu. Faqala fakam minhu dhukurun wa kam minhu inas. Berapa jumlah yang ulat yang jantan dan berapa jumlah ulat yang betina? Kemudian dia tidak bisa jawab. Wahal taqumu birizqi. Kemudian, emangnya kamu ngasih makan ulat-ulat tersebut? Ternyata dia nggak bisa jawab. Jadi, faqala lahu, kemudian ada yang berkata, al-khaliqul ladzi ahsa kullama khalaqa adada. Jadi kalau dia mengklaim bahwa dia bisa menciptakan, dia seorang pencipta, namun dia tidak bisa secara detail mengetahui berapa jumlah ciptaannya. Tapi Allah adalah sang pencipta yang mengetahui berapa jumlah ciptaannya. Wa arafat dzakara wal untha, dan mengetahui secara detail berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Wa razaqa ma khalaq, dan Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Wa alima muddata baqa'ih, dan Allah mengetahui masa hidupnya, masa hidup makhluknya. Wa alima nafada umrih, dan Allah Maha mengetahui kapan berakhir umurnya. Fabuhita hadzal mulhid. Kemudian terdiamlah orang ateis tersebut. Jadi orang ateis biasanya memang dengan logika-logika yang dimainkannya, dia berharap bahwa dia akan bisa menandingi Tuhan, mengklaim dia adalah Tuhan dan seterusnya. Namun ternyata masalah sederhana saja dia tidak bisa menjawabnya, berapa ya yang diciptakannya. Meskipun itu adalah
cuman alasan saja gitu. Tetap aja dia bukan yang menciptakan ulat-ulat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ahata ilmuhu bil umur. Allah Subhanahu wa taala anfada fi khalqihi sabiqal maqdur. Jadi Allah itu sudah melakukan pada makhluknya, sudah menuliskan, mentakdirkan pada makhluknya itu ada catatan-catatan yang tidak akan meleset gitu. Ada ketetapan-ketetapan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mata-mata mana yang menipu, mata-mata mana yang bermaksiat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Mengenai qadar, beriman kepada qadar adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, dan ini adalah salah satu rukun iman dan pondasi agama, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi ketika Jibril mengatakan apa itu iman, Nabi mengatakan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik, yang baik maupun yang buruk. Banyak sekali ayat yang mengatakan tentang qadar di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ketetapan. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan perkara Allah itu qadaran maqdura, ditetapkan dengan sangat detail. Wa qala azza wa jalla thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau datang dan qadar wahai Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, sabbihisma rabbikal a'lam alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan kemudian menyempurnakan, dan yang memberikan takdirnya. Fahada, kemudian memberikan hidayah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting dibahas masalah qadar ini? Karena di zaman dahulu masalah qadar ini selalu menjadi tolak ukur seseorang itu apakah dia masuk kategori Ahlussunnah atau tidak. Karena qadar banyak muncul kelompok-kelompok gitu. Adapun definisi qadar adalah imanul abdi bi ilmillahi subhanahu wa ta'ala al-azali wa kitabatihi fil lawhil mahfudi lima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa masyiatuhu wa masyiatuhu subhanahu wa ta'ala laha wa khalquhu likulli syai'in. Jadi qadar itu adalah seseorang hamba beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz, dan beriman kepada kitabah, ketetapan, tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan itu sudah ada sampai hari kiamat. Wa masyiatuhu, dan beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa khalquhu, dan beriman kepada
penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam definisi ini ada terdapat 4 poin yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah menuliskan segala sesuatu. Kemudian Allah berkehendak atas terjadinya sesuatu. Dan kemudian Allah menciptakan makhluknya. Ini adalah 4 poin yang terkandung di dalam iman kepada qada dan qadar. Di mana kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari zaman dahulu, maksud mengetahui dari sebelumnya. Makana, mengetahui apa yang sudah terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi, law kana kaifa yakun, dan bagaimanapun itu terjadi dan akan terjadi. Wa ilmuhu muhitan bi kulli syai', dan ilmu Allah mencakup atau mencakup segala sesuatu. Daqiqul asya', sangat teliti, sangat rinci. Wa jaliluha wa khafiyuha, baik itu yang jelas maupun yang tersembunyi. Wa dhahiraha wa sirruha wa alaniha, baik itu zahir, kelihatan maupun yang disembunyikan. Kama qala ta'ala, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ini yang pertama yang perlu kita yakini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dari awal penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala ciptaannya, segala ketetapannya, segala apa yang terjadi dari penciptaan langit sampai sekarang, sampai hari kiamat, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu, apa yang dilakukan oleh makhluk itu tertulis di zubur, di kitab. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Baik itu perbuatan yang kecil maupun yang besar sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna awwala man khalaqallahu al-qalam, bahwa yang pertama sekali yang Allah ciptakan adalah qalam. Qalam itu adalah untuk menulis. Faqala lahu uktub. Qala ma aktub. Kemudian Allah mengatakan kepada qalam tersebut, tulislah. Kemudian qalam mengatakan, apa yang harus aku tulis? Qala uktubil qadar. Kemudian Allah mengatakan, wahai qalam, tulislah qadar. Makana wa ma huwa kainun ilal abad. Apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai selamanya, sampai hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah sudah menuliskan maqadir, ketetapan-ketetapan segala sesuatu, semua ciptaan Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ya, jadi sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini sampai hari kiamat. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa kita harus meyakini kehendak Allah Subhanahu wa taala
itu an-nafidah, artinya akan berlaku, akan terjadi meskipun kita tidak mau gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi kalian siapa yang hendak istiqamah, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Namun apa yang kalian inginkan itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah yang menghendakinya. Jadi kita itu hanya bisa berencana, berkeinginan. Kalau Allah menginginkannya terjadi, ya terjadi. Namun kalau Allah tidak menginginkan, ya tidak akan terjadi. Jadi keinginan kita itu tergantung pada keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yaitu khalquhu jalla jalaluhu li kulli syai'. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, sebagaimana Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi ini yang perlu kita yakini, bahwa ketika kita beriman kepada qadar itu harus benar-benar meyakini 4 hal tersebut. Bahwa Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kemudian yang ketiga, kita harus meyakini itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak mau, nggak akan terjadi. Dan yang keempat, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta segala sesuatu yang terjadi. Ada sebuah syair beberapa bait yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau sebelum meninggal, beliau ini mengatakan kepada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani mengatakan, dakhaltu 'ala Syafi'i rahimahullah ta'ala fi maradih alladhi mata fihi fa anshadani li nafsihi. Imam Muzani rahimahullah ta'ala ketika dia menemui Imam Syafi'i yang lagi dalam keadaan sakit sakaratul maut, artinya sakit terakhirnya sebelum meninggal, beliau menyebutkan beberapa bait nasyid atau syair. Beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa in lam asya' wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Ini adalah poin-poin yang mengenai qadar. Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, apa yang engkau inginkan, engkau yang kehendaki, wa illam asya', apa yang engkau kehendaki akan terjadi, meskipun aku tidak ingin terjadi. Ini adalah pengakuan Imam Syafi'i. Bagaimana beliau, Imam Syafi'i, beriman kepada qadar. Dari sini akan kita pahami bagaimana Imam Syafi'i kepada qadar. Dia mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya'. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki terjadi, meskipun aku tidak ingin. Nah, jadi kita harus mengedepankan kehendak Allah di atas keinginan kita. Kita boleh berencana, kita boleh menginginkan segala sesuatu. Namun kita tidak bisa apa-apa ketika Allah tidak menginginkan itu terjadi. Maka Imam Syafi'i, ma syi'ta kana. Apa yang kau inginkan terjadi, ya Allah, meskipun aku tidak ingin. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Dan apa yang aku inginkan, jika engkau, ya Allah, tidak menghendakinya, lam yakun, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kehendak Allah itu di atas kehendak manusia, di atas kehendak makhluknya. Jadi semua keinginan itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya terjadi. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi.
khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Engkau menciptakan hamba-hambamu dan engkau mengetahuinya. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Dan dalam ilmumu engkau mengetahui bahwa pemuda maupun orang tua itu hidup ala da mananta wa hada khadalta. Baik dari pemuda maupun orang tua, ada yang kau berikan nikmat dan ada yang kau hinakan. Wa hada anta wa da lam tu'in. Ada yang kau tolong dan ada yang kau tidak tolong ya Allah. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Di antara manusia itu ada yang, di antara hambamu ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Dan di antara hambamu itu ada yang jelek dan ada yang baik. Maksudnya baik itu secara fisik maupun amalnya. Nah, jadi ini adalah beberapa bait syair, ada empat bait yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa kehendak makhluk itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Poinnya di situ. Jadi semua yang Allah kehendaki akan terjadi meskipun kita tidak menghendakinya, tidak menginginkannya. Dan semua yang kita kehendaki tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Ini adalah poin yang sangat penting bagaimana kita seharusnya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anfada fi khalqihi sabiqul maqdur. Fattaqadiru allati qaddaraha Rabbul Alamin wifqa ilmihi al-azali. Jadi semua takdir, semua ketetapan yang Allah buat itu berjalan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ketetapannya. Ketetapan-ketetapan yang Allah buat itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Nah, kullu dzalika nafidun wa madin, dan semuanya sudah berlaku dan berjalan. Wala radda lahu wala mu'aqib, dan tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa membatalkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, madin fiyya hukmuk. Dan ketentuanmu ya Allah berlaku padaku. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa rukun pertama dari rukun beriman kepada qadar itu adalah berilmu, bahwa Allah itu mengetahui, dan ilmu Allah itu mengetahui sedetail apapun itu, mengetahui sangat detail sekali. Meskipun lirikan mata yang berkhianat itu Allah mengetahuinya. Ketika orang pengen misalnya bersekongkol dengan niat jahat untuk melakukan kejahatan, mereka punya trik-trik. Di antara triknya adalah main mata gitu. Nah, mungkin orang sekitar tidak ada yang merasakan, tidak ada yang menyadari trik mereka tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan dengan lirikan mata mereka, dengan main mata mereka. Mungkin banyak penjahat yang berhasil melakukan kejahatannya dengan cara-cara seperti itu, dengan kode-kode main mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang
mereka kodekan, apa yang mereka lirikan, apa yang mereka mainkan, seperti itu. Jadi tidak akan pernah ada yang terslip, ya. Tidak ada yang pernah terluput dan slip dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ada orang yang sudah berencana sedemikian rupa, kemudian berhasil rencana kejahatan tersebut karena menggunakan kode-kode mata, berhasil. Kenapa? Karena tidak ada orang menyadari itu. Karena orang sekitarnya tidak ada yang menyadari kejahatan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati. Wa ma tukhfis sudur. Meskipun ada orang berdampingan, duduk bersama, sepertinya akrab, sepertinya asik ngobrolnya, sepertinya tidak ada masalah, tapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berdua. Nah, bisa saja mereka misalnya dalam hati mereka saling dendam, saling marah, tapi mereka tidak memperlihatkan. Atau misalnya ada orang berniat jahat, dia merayu temannya dan seterusnya, kelihatan baik dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang direncanakan dalam hatinya. Inilah adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin dan tidak akan pernah sama dibandingkan dengan ilmu makhluknya. Fal khalqu 'amiluna bisabiq ilmi. Nah, jadi makhluk itu beramal, bekerja itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu amali sawa'an kanat min as-salihati wal birri am min al-ma'asi wal kufri fa innahu wifqu 'ilmi Allah Subhanahu as-sabiq. Jadi semua kegiatan, semua amal saleh, semua maksiat, semua kekufuran itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui secara detail, Allah mengetahui secara rinci apa yang dilakukan oleh makhluknya. Nah, jadi ketika kita meyakini bahwa Allah mengetahui segalanya dengan rinci, dengan detail, maka semestinya kita meyakini rukun-rukun iman yang lain dengan demikian. Kemudian nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Fal ibadu maduna wa sa'iruna lima khalaqahum Allahu lahu. Faman khalaqahu lis-sa'adah fahuwa sa'irun wa madin ilaiha. Wa man khalaqahu lisyaqai fahuwa sa'irun wa madin ilaiha. Jadi semua makhluk itu akan melewati, menempuh jalannya masing-masing, ya, baik itu jalan kebaikan maupun keburukan. Ya, kalau misalnya ada orang ahli bahagia, ahli surga, maka dia akan menempuh jalannya sendiri. Sebaliknya, kalau ada ahli neraka, maka dia akan menempuh jalannya menuju neraka. Nah, Nabi SAW mengatakan pada sahabatnya ketika mereka bertakziah, Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di neraka. Wa maq'adahu minal jannah, atau tempatnya di surga. Faqala sahabah, ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya, kalau begitu kita cuman santai aja gitu. Karena sudah tertulis, sudah ditetapkan. Si fulan, si A ini tempat di neraka, ini tempatnya di surga. Terus ngapain kita kerja gitu? Ngapain kita beramal? Ya bagusan nggak beramal, kata para sahabat. Fa'ajabahum Rasul sallallahu alaihi wasallam bijawabin kafin syafin wafin.
Kemudian Rasulullah SAW menjawab mereka dengan jawaban yang sangat memuaskan dan sangat lengkap. Beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah kalian dan semua itu sudah dimudahkan untuk diciptakan. Maksudnya semua amal itu mudah. Tidak ada yang sulit. Amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan amalan ahli surga, ahli orang bahagia, maksudnya ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fayassaru li'amali ahli syaqawah. Adapun orang yang ahli neraka, maka dia akan dimudahkan juga jalannya, amalnya untuk beramal sesuai amalan ahli neraka. Kemudian Nabi membacakan ayat fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkannya dengan husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya dengan sangat mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan tidak mau memberi, wa kadzdzaba bil husna, dan justru dia mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan juga dia menuju jalannya yang sangat sulit, artinya jalan nerakanya. Nah, jadi semuanya mudah, tinggal kita mau atau tidak. Memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bukan berarti kita harus pasrah gitu dengan ketetapan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nama kita tertulis di neraka atau di surga. Ya. Jadi kita sekarang ini punya kesempatan untuk beramal ahli surga semua ya. Ya monggo, semuanya mudah kok. Kata Nabi, fakulun muyassar. Semuanya dimudah. Nah, adapun orang yang ahli surga itu bakal Allah mudahkan menuju surganya. Adapun ahli neraka, Allah mudahkan jalannya menuju neraka gitu. Jadi ketika semuanya sudah ditetapkan, bukan berarti kita harus pasrah gitu. Ya nanti ngapain beramal, nanti sesuai ketetapan kok, sesuai dengan qadar yang ada di Lauhul Mahfuz kok ya. Nah, jadi tidak seperti itu memaknainya gitu. Emangnya kita mau menjadi ahli neraka gitu, menahankan penderitaan di neraka. Nah, kita kan tidak pernah tahu apa yang Allah tuliskan terhadap diri kita. Jadi semuanya mudah ya, tinggal berjalan, tinggal beramal saja. Oke, sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini, bahwa ya, kita ingatkan kembali bahwa semuanya mudah, kita tinggal beramal, tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi menasihati kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jadi semangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta tolong kepada Allah agar ditetapkan di atas agama ini. Nah, kemudian jangan lupa berdoa sebagaimana doa Nabi SAW di dalam kunutnya, baik itu kunut witir maupun kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah. Wa afina fi man afait. Dan sehatkanlah aku sebagaimana orang yang Engkau sehatkan gitu. Wa tawallana fi man tawallait. Dan arahkanlah aku kepada sebagaimana orang yang Engkau arahkan. Dan seterusnya. Jadi setiap makhluk itu la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Tidak ada yang bisa memiliki kemampuan untuk beramal saleh, melakukan ketaatan, dan tidak ada yang bisa
yang memalingkan orang untuk bermaksiat. Artinya ketika Allah sudah berkehendak, ya maka itu akan terjadi. Kalau dia misalnya ahli kebaikan, dia siapapun yang akan menghalangi orang untuk berbuat kebaikan tidak akan ada yang mampu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu. Jadi ketika ada penghuni neraka, sebagai sehebat apapun orang yang memalingkan dia dari jalan nerakanya tidak akan mampu. Jadi kita tinggal berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi kita hanya mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dan banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada TV membawakan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar